Judulnya Ummukar Rahimah, ibumu yang pengasih. Subhanallah. Di seluruh dunia ini tidak ada satupun yang namanya asma Allah ya, yang Allah letakkan pada diri manusia kecuali pada diri ibu. Itulah yang kita sebut dengan Rahim. Rahim. Allah letakkan asma itu di dalam perut ibu kita. Ini sudah lebih daripada cukup betapa seorang ibu itu sangat mulia di sisi Allah di dunia, di dunia wal akhirah. Jadi di sini juga beliau menyampaikan Ummukar Rahimah. I'lam ya bunayya anna ummuka ta'ibat katsiran min ajlika. Tuh. Beliau mengingatkan kita semua nih yang mendengarkan dimanapun. Ketahuilah wahai anakku bahwa sesungguhnya ibumu begitu cukup lelah dan letih karenamu. Tuh. Hamaltaka fi batniha tis'ata ashhur. Tuh, apa yang sampaikan tadi? Ibumu mengandungmu di dalam perutnya 9 bulan. Summa arda'atka, kemudian menyusuimu. Wa rabbatka tarbiyatan hasanah ila an kabirta. Kemudian ibumu itu mendidikmu, mengurusimu dengan begitu sangat baik. Ila an kabirta, sampai engkau besar. Wa nazzafat jismaka wa siyabaka. Ibumu membersihkan badanmu, pakaianmu. Wa hayya'at firashaka wa ta'amaka. Ibumu pun menyediakan tempat tidurmu. Ibu biarpun dia tidur di tikar, yang penting anaknya tidur di kasur. Andaikan ada hanya satu kasur, kasur itu kecil, kepala ibu yang mulia itu tidak akan pernah disandarkan kepada kasur itu, tetapi diberikan kepada anak. Wahayya firashaka wa ta'amaka. Tidak hanya tempat tidur kita, tapi ibu kita juga memastikan makanan yang disuguhkan terjamin bersih dari segala virus-virus dan penyakit. Tuh ibu kita tuh. Wa harasatka min kulli adza. Tuh. Subhanallah. Ibu kita itu, ibumu pun min kulli adza, selalu melindungimu. Min kulli adza, dari segala penyakit, segala keburukan, segala yang membahayakanmu. Ibu kita tuh dijaga. Kemudian ummuka rahimata bika, ibumu memang sangat menyayangimu. Wa tuhibbuka katsiran, sangat mencintaimu. Wa tatamanna an takuna ahsanal aulad, dan ibu kita setelah diurusi seperti itu, apa yang beliau inginkan? Wa tatamanna an takuna ahsanal aulad, bahwa entar engkau kelak besar menjadi anak yang soleh. Terus beliau sambung ini dengan syair yang begitu indah. Wa hiya ma'ata'ibaha min ajlika sabiratun 'alaika masruratun bika. Tuh. Dan ibumu itu lelahnya karenamu. Apakah dia mengeluh? Tidak. Sabiratun 'alaika, sabar. Biar dia lagi makan, masih lapar siang-siang. Kita kebetulan bayi yang kecil, ya, bayi yang kecil itu mengeluarkan kotorannya. Apakah ibu cemberut? Tidak. Ibu sabar. Kemudian masruratun bika tafrahu jiddan idza farihta wa ratuka bisyatika wa afiyah. Dan ibu kita sangat gembira apabila dia melihat kita senyum tertawa tuh. Dari kecil sampai besar, sampai kita punya anak, satu aja yang diinginkan oleh ibu kita, bagaimana wajah ini senyum di hadapannya. Subhanallah. Wa ra'atka bisihhatin wa afiyah. Dan ibumu itu selalu punya doa dan keinginan engkau dalam keadaan sehat-sehat dan afiat. Tuh. Terus apa lagi ibu kita? Wa tahzanu iza hajinta. Ibu kita sangat khawatir kalau kita dalam keadaan susah dan sedih. Nih, makanya kita kalau depan ibu jangan diunjukin muka cemberut. Biar kata lagi nggak punya duit, lagi bokek, lagi tanggal tua, di depan ibu kita senyum. Belagak kayak orang punya duit tuh. Ini adab, ini cara berbakti kepada kedua orang tua. Sederhana tapi ini sangat menyentuh kita semua. Berapa senang aja gitu. Betul. Berapa banyak orang hari ini tadinya dia ketawa-ketawa sama temannya, kikik-kikikan sama rekan-rekannya, begitu ketemu ibunya muka masem.
kayaknya sakaratul maut sudah mau nyampe. Apa maksudnya? Supaya ibunya kebetulan memang orang kaya, supaya dikasih pinjam itu duit. Masya Allah. Mana lagi baktinya? Nggak ada lagi. Makanya kalau kita sedih, ibu kita lihat kita sedih, otomatis ibu kita sedih. Berarti apa? Nggak boleh kita menyedihkan ibunda yang tercinta. Tidak boleh. Terus apa kata beliau? Au kunta maridon. Kalau ini jelas. Ibu kita pun sangat sakit kalau kita sakit, subhanallah. Saya merasakan ini ya. Saya di Pulau Jawa, ibu saya hari ini alhamdulillah habis bin nikmah, umur sudah 78 tahun. Kalau saya merasa sakit di sini, kontak batin. Padahal jarak disekat dengan jarak laut. Ya, kemudian jarak yang begitu jauh. Tapi subhanallah sering, bukan sekali, bukan dua kali, sering tiba-tiba menelpon. Ada apa ini? Ternyata ibu saya kontak, merasa ternyata memang saya lagi sakit. Apa yang saya bilang? Apakah saya merengek? Ya tentu tidak tadi, ya, karena kita tadi sudah tahu itu ya, cara berbakti kepada orang tua. Meskipun kita saat itu lagi sakit, gimana kabarmu nak? Alhamdulillah mi, alhamdulillah mama, begitu. Meskipun saat itu kita sakit, jangan nunggu-nunggu momentum tuh. Ya, kapan ibu nelpon nih biar saya teriak? Jangan begitu. Ini sekarang kan banyak juga orang begitu. Nah, nanti di ujung nanti kita sampaikan teman-teman sekalian, kenapa kita mesti ya sedemikian rupa kepada ibu kita. Karena tadi sudah teman-teman dengarkan bagaimana seorang ulama membuat sebuah kalimat kata-kata yang begitu indah, yang saya kira ini cukup mewakili realitas daripada ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Au kunta maridon. Ibu kita sangat sakit kalau kita sakit. Terus bagaimana? Fatajtahidu fi ihdarid dawa. Dan ibu kita itu kalau udah tahu kita sakit, apa yang dia lakukan? Apakah dia cuma berdoa? Berdoa pasti. Dalam sujudnya menengadahkan tangan ketika dia setelah sholat sambil meneteskan air mata, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita anaknya yang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Apakah cuma sekedar segitu? Enggak. Fatajtahidu fi ihdarid dawa. Dia berusaha bagaimana kemudian agar kita diberikan obat. Saya betul-betul merasakan. Saya jadi testimoni aja nih. Kan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera luar biasa jauhnya. Tapi apa kata ibu kalau dia tahu saya sakit? Udah beli ini belum? Udah ke dokter belum? Sudah. Coba ini nanti kamu beli, cari daun ini, daun ini, daun ini. Itu ibu. Fatajtahidu ihdarid dawa. Dia akan berusaha tuh dengan segala keawamannya, ya, dengan segala keawamannya. Tapi kita anak mesti mengerti, disitulah keramat orang tua itu, ya. Disitulah keramat orang tua. Ini kadang-kadang kan kita ini suka nggak nyambung ya, suka nggak nyambung. Minta doa kemana baik, ziarah kemana baik, giliran sama ibu nggak pernah sowan. Yang masih hidup, teman-teman dimanapun berada, manfaatkan kesempatan ini. Kalau memang dipisah dengan jarak, teleponlah, ya, teleponlah. Tapi kalau memang bisa disamperin, masya Allah, saya pribadi, andaikan Allah izinkan saya bersama ibu saya tiap hari, tidak ada lagi kebahagiaan yang paling bahagia melainkan bersama ibu tercinta. Cuman sayang dipisah dengan jarak yang begitu jauh. Kita hanya bisa berkomunikasi lewat telepon. Maka teman-teman, adik-adikku sekalian yang hari ini ada di hadapanmu, wanita yang tidak pernah punya rasa iri, wanita yang selalu menginginkan kebaikan kepadamu, manfaatkan kesempatan yang ada setiap hari. Saya mengajarkan kepada murid-murid saya agar setiap malam itu anak meminta maaf kepada ibunya dengan cara salim, cium tangannya, cium keningnya, minta maaf. Sampai kita besok pagi insya Allah, kalau itu kalau itu dilakukan secara berkesinambungan, itulah yang menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana lagi ibu kita itu, teman-teman sekalian? Wa tad'u laka bisyifa. Kalau kita sudah ditahu sama ibu kita lagi sakit, lalu ibu kita pun mendoakan kita agar sembuh. Benar itu, pasti ya. Wala tastarihu illa, tuh ini yang paling mengerikan. Bukan mengerikan, begitu dahsyat ya, begitu dahsyat perhatian ibu kita.
Apa ini? Wala tastarihu illa idza ta'afaita tamama. Ibu kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bisa istirahat kecuali dia pastikan kita dalam keadaan sehat, bukan hanya sehat, ta'afaita tamaman, sehat secara sempurna, kembali pulih lagi. Tadi kan ditelepon tuh sakit, tunggu seminggu lagi nelpon lagi, masih puyeng-puyeng dikit, belum istirahat ibu kita. Subhanallah, belum istirahat. Maka ini renungan terutama yang sudah menikah. Terkadang sebelum menikah sebelum menikah memang tidak ada tempat kita mengadu di dunia ini yang namanya manusia kecuali kepada ibu. Tapi berapa banyak orang hari ini, manakala dia sudah menemukan tambatan hati, belayan jiwa, bidadari yang katanya kaulah segalanya, kaulah bulanku, kaulah bintangku, ketemu dengan itu perempuan, maka berapa banyak orang hari ini melupakan ibunya. Bahkan ketika ibunya minjam duit untuk berobat, minjam duit untuk keperluan, apa kata dia? Nanti ya mah, saya tanya dulu menantumu. La haula wala quwata wali'auzubillah. Inilah musibah yang besar tuh menimpa teman-teman. Dalam hadis banyak diceritakan, bahkan ketika seorang datang kepada Umar bin Khattab, apa kata Umar? Ketika dia diperintahkan oleh ibunya supaya datang, lalu dilarang oleh istrinya, hal itu dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab pun menyampaikan kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Talliqha, ceraikan dah tuh istri yang model begitu tuh. Begitu, subhanallah. Karena kita khususnya laki-laki, kita ini adalah milik ibu kita. Kita ini adalah milik kedua orang tua kita. Makanya harta kita itu menjadi harta orang tua kita. Maksudnya bagaimana? Seandainya orang tua kita mengambil harta kita tanpa izin, halalan thayyiban. Beda dengan kita. Kalau kita kudu minta izin dulu sama bapak sama ibu kita. Kalau ibu kita nih, misalnya kita orang kaya nih, terus ibu kita di rumah kita, ibu mau ngapain, mau ngambil kunci mobil, mau apa segala macam, jangankan mobil, diri kita adalah miliknya. Maka oleh karena itu, kalau ada orang hari ini yang memperkarakan ibunya, itulah neraka sebelum neraka. Neraka sebelum neraka. Itulah neraka sebelum neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tutup dengan syair yang begitu indah. Ini agar kita mengembalikan memori kita semua. Apa kata beliau? Unzuru ila akhika as-saghir. Wahai saudara-saudaraku, yang mungkin Anda pengen tahu bagaimana kasih sayang ibumu kepadamu, maka apa kata beliau? Unzuru ila akhika as-saghir. Lihatlah adikmu yang kecil yang sekarang tuh. Terus bagaimana? Kaifa tat'abu ummuka fi tarbiyatihi, bagaimana letih ibumu dalam mengurusnya. Wa kaifa tuhibbuhu mahabbatan syadidatan, bagaimana ibu kita tuh, kita lihat kan sama adik kita, luar biasa sayangnya sama adik kita tuh, cinta banget. Terus apa kata beliau? Li ta'rifa halatika fi saghirika, supaya kamu tahu begitulah dulu kamu diurusi, dirawat sama ibu kamu. Jangan lupa atuh begitu.